Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan, ahlullah jika qalbunya sudah wusul, mereka dapat izin yarawna rabbahum, bertemu Allah. Ya, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk, ajar kepadaku wahai Rasulullah jalan paling pendek, paling mudah. Apa kata Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara lana al-umur kullaha. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir. Begitu juga kepada Bapak Pimpinan, Pak Firly dan tim. Ini betul-betul surprise bagi saya, karena yang saya tahu belum ada hadrah di sini selama ini. Ya, betapa girangnya Rasulullah namanya disebut-sebut di salah satu komunitas, di salah satu institusi yang merupakan salah satu kelompok yang Rasulullah serahkan dulu kepada khalifah-khalifah. Dulu di zaman Rasulullah, beliau lah direktur KPK. Beliau karena bergerak dengan sir qalbu, tidak hanya dengan wahyu kecerdasan, tidak hanya dengan siasat-siasat manusiawi, belum bergerak dengan gerak-gerak ilahi. Karena kita bukan Rasulullah, beliau berikan kisi-kisi. Semoga nanti teman-teman insan KPK mau mewarisinya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran. Walaupun kita nggak hafal 30 juz, minimal kita hafal kulhu, hafal kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Apa kata Nabi? Wahai yang cinta Quran, witirlah rahasia. Saya sudah ngamalin bertahun-tahun. Maka gerak kita gerak sir. Sir itu rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan dikotok, diganti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi tidak mewajibkan untuk para sahabat. Tapi sahabat yang faham, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khawatir ketiduran, maka dia witir sebelum tidur. Umar, setan tidak ada yang sanggup berani dekat beliau. Beliau adalah prototipe direktur KPK di zaman. Setan tidak ada yang berani, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka beliau mengatakan, saya insya Allah bangun sebelum subuh. Maka beliau berwitir sebelum subuh. Itulah saat mereka bermunajat kepada Allah, sujudnya dipanjangkan, semua masalah dicurhat kepada Allah dalam sujud. Esok hari ada saja jalan keluar. Saya mengharapkan teman-teman insan KPK adalah pewaris witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka sir Allah itu senang dengan nama Ahad, ganjil, tunggal. Salat witir itu salat yang tunggal, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau dilakukan terus tidak pernah putus, akan muncul energi-energi ilahiyah dalam diri kita. KPK ini institusi yang orang banyak takut, orang banyak benci, tapi Rasulullah dulu pernah menggunakannya. Karena Rasulullah lah yang memimpinnya. Tadi kisah yang sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Suatu kali sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada orang jika dia perang, taktiknya luar biasa, musuh kalah seketika, dan Nabi finnar, dia akan masuk neraka. Nabi berbicara sir, dan ini jarang Nabi katakan, karena Nabi jarang mengabarkan masa depan seseorang dengan menyebut nama. Tapi karena sahabat ini berlebihan mengkultuskan si komandan ini, si pemimpin ini, apa kata beliau? Dia tidak seperti yang kalian katakan. Mereka mengira dia bersih, ternyata tidak bersih. Wahai Rasulullah, ini keren, sangat bersih. Nabi mengatakan fitnah, dia ahli neraka. Sahabat Nabi kemudian
menunggu, ternyata orang itu mati, tewas di medan juang. Mereka mengatakan, Rasulullah, dia syuhada fisabilillah, dia tewas di medan juang. Maka kalau ada teman-teman insan KPK sedang bertugas tewas, jika kalbunya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sedang syahid. Tapi lihat dulu kalbu, lihat dulu sakunya, lihat dulu dompetnya. Masalahnya dompet sekarang dompet digital. Maka periksa dulu ATM-nya, periksa dulu kemana aliran dana. Lebih ribet sekarang, tapi sistemnya ada, maka lebih mudah secara penemuan. Apa kata Nabi? Periksa semua barang. Dibukalah, ternyata dalam jubahnya ketemu tadi perhiasan yang tercipta terbuat dari emas. Jadi ketika dia melawan seorang raja, seorang panglima, si panglima non muslim membolehkan laki-laki pakai emas, tapi muslim kita nggak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ya, dia tertarik, dia ingat anak bininya lagi perang. Wah, ini buat istriku. Dia ambil, masukin di bagian saku yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi malaikat kabarkan kepada Rasulullah, atas izin Allah, itu orang beda di luar, beda di dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, periksa. Siapa yang meriksa? Itulah yang sekarang menjadi insan KPK. Itulah yang jadi penyidik di kalangan teman-teman kepolisian. Itu yang jadi jaksa, menuntut hukum. Itulah mereka di bergerak, dicari di tendanya, di mana-mana. Ternyata ketemu di dalam satu terdalam yang mungkin orang-orang tidak mengira kalau itu sebuah korupsi. Apa kata Nabi? Tahukah kalian di zaman Bani Israel semua harta rampasan perang haram diambil. Di zamanku dibolehkan, tapi sabar, selesaikan dulu peperangan. Selesaikan dulu peperangan. Kalau sudah selesai, lalu tiba-tiba orang-orang ngasih hadiah. Berarti di luar proyek kita, di luar keinginan kita, di luar batas kita, dan itu sifatnya hadiah. Tidak masalah. Bagi-bagi ghanimah itu ada hukumnya. Sederhana, orang yang dekat dengan Rasulullah seakan-akan dia pejuang, ternyata di batinnya menyimpan satu noda. Dia masih tersilaukan oleh emas yang warnanya warna kuning. Bapak saudara insan KPK makan Allah. Kenapa kita kemudian harus berbangga di Indonesia ada KPK? Karena ini adalah, tadi saya sepakat kalimatnya, pewaris Rasulullah dalam bidang hukum. Semoga Bapak Ibu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat lahir batin, bukan hanya kuat di serang orang, kuat di beda orang. Ya. Kalau teman-teman tergoda, lalu kita berlindung, minta perlindungan untuk negara ini ke siapa lagi? Karena negeri ini sudah jadi demokrasi, maka korupsinya juga demokrasi. Negeri ini sudah mulai semi otonom, orang korupsi pun sudah mulai semi otonom. Tantangannya tambah berat. Ya. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat semuanya bertanya. Kita ganti topik. Kenapa kita tadi sholawatan? Ya? Kenapa majelis sholawat harus hidup Pak, di institusi ini harus negeri ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mata wajibat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi seorang nabi? Saya difitnah oleh kelompok yang tidak paham hadis ini, bahwa saya mengajarkan ajaran sesat. Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya Pak? Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya? Hah? Ada nggak nabi sebelum Nabi Adam? Ini Nabi ditanya, mata wajibat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Kapan engkau wajib diangkat keluar SK kenabianmu? Hadis Imam Tirmidzi dan hadis sahih. Apa jawaban Nabi? Aku diangkat jadi nabi. Adam baru air, Adam baru tanah. Adam belum ada, aku sudah diangkat. Berarti beliaulah nabi sebelum nabi. Itu yang dibaca tadi dalam Barzanji. Al-Mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi kalimat-kalimat di Barzanji di situ Turan itu bukanlah kalimat-kalimat bid'ah, tapi itu kalimat-kalimat yang disarikan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah diangkat dari Nabi, tapi belum difisikkan menjadi seorang fisik. Berarti Nabi itu sifatnya rohani, kerasulan sifatnya fisik.
Kerasulannya terakhir, tapi kenabiannya di awal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sama, Abu Thalib bercerita, paman Rasulullah, ketika aku membawa Muhammad remaja, tiba-tiba kami hendak dijamu oleh Bukhair, rahib. Di hadisnya cuma disebut rahib, pendeta. Pendeta ini membaca kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab ulama-ulama agama yang mana, dan dia hafal isi Alkitab. Apa kata dia? Bersamamu wahai Abu Thalib adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, adalah penghulu alam semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadis ini sahih. Bingung Abu Thalib, kenapa? Apa alasan yang kau mengatakan anakku, ponakanku, seorang Rasul? Apa kata sang rahib? Lihatlah jika dia berjalan, ada awan di atasnya. Jikalau kalau dia berjalan, itu pohon-pohon nunduk kepadanya. Hewan-hewan pun patuh kepadanya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng. Itu asli. Jangankan beliau ulama pun mengalami hal itu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang pendeta sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul. Abu Thalib pun paham. Oh benar, ponakanku ketika ada pohon pasti dia tunduk kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, dikabarkan oleh Jabir. Jabir ini adalah khadamnya Rasulullah, pembantu asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir? Ma mararna bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah kami melewati satu bebatuan, gunung, tebing, kecuali semua benda-benda di alam itu yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salawat yang dibaca? Apa salam yang disampaikan? Itu yang tadi antum baca. Ya Nabi, salam alaikum. Wahai Nabi, engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih telah menginjakkan kakimu di tanah kami, melewati tempat-tempat kami. Meskipun kita tidak mendapati masa Rasulullah, maka salamnya kita pinjam, kita katakan kembali, hadirkan bahwa Rasulullah menjawab. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih riwayat Ahmad, ini kawan-kawannya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang kamu membaca salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi, salam alayka bi, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepada. Rasa apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat penangkap energi luar. Ini saya buka sedikit, karena sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur. Supaya tidak halu, jangan pedih, tapi pakai kolbu. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika iya, beliau sedang menjawab salam kita. Itulah yang disebutkan kepada guru dari guru-guru kita, Al-Habib Umar. Beliau difitnah oleh kelompok yang tidak faham bab ini dan mengatakan, Habib Umar khurafat. Dia meyakini Nabi dapat dilihat dalam keadaan jaga. Bukan begitu. Tadi kita mengucapkan salam keadaan jaga nggak? Lagi sadar nggak? Yakin nggak Rasulullah menjawab? Ya, orang-orang tertentu jika ruhnya sudah hidup diizinkan mendengar kalam jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jabir. Jabir, apa kata Jabir? Tidaklah pohon kami lewati kecuali salam. Berarti Jabir benar nggak? Jabir benar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diajarkan perangkat berbicara dengan alam semesta. Tentu suaranya nggak seperti suara tadi. Bahasanya bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Karena tiada di alam semesta ini kecuali bergerak berzikir. Kalau ada Nabi lewat dia mengucapkan salam, tentu dalam bahasa mereka, bukan dengan suara yang indah tadi, dengan suara mereka. Ini bukan khurafat, ya. Ini bukan dongeng. Ini hakiki yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar, tapi mimbarnya bukan seperti mimbar podium.
Mimbarnya naik beberapa tangga, lalu beliau duduk di atas. Ada sandaran baru. Rasulullah kalau ngajar suka pakai sandaran. Karena kalau orang bersandar, emosinya bisa diatur. Ini rahasia ilmu psikologi. Rasulullah tidak pernah kuliah di mana-mana, tapi Allah yang langsung kuliahkan beliau. Sungguh psikologi belum jadi ilmu, beliau sudah berkalam. Bapak coba, Pak Ketua biasa marah atau pernah marah, Pak? Ada yang tahu apa? Berarti ada. Kekuatan beliau pada marah. Tapi jika marahnya sudah, sirnya ngomong, hentikan marahmu, perhatikan kalbunya berbicara, langsung duduk, cari sandaran. Rasakan ajaibnya, emosi kita yang mau naik, tadi tiba-tiba turun. Akan begitu, pasti begitu. Lalu bacalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita marah bukan dengan hawa nafsu, tapi marahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan oleh orang yang baru masuk Islam dari bangsa Rum. Bahasa Arabnya tidak fasih, tapi dia bisa membuat mebel. Coba dikit. Dibuatkanlah bagi Rasulullah SAW mimbar. Maka Rasulullah pun bersandar ke mimbar itu. Sebelum itu, baginda Nabi Muhammad SAW bersandar di pelepah kurma yang dijadikan tiang untuk beliau mengajar. Karena Rasulullah itu mengajar bersandar sambil bersandar. Dan saya merasakan kalau saya khutbah berdiri, itu psikologinya loh. Seakan-akan kita jadi panglima perang. Tapi kalau saya duduk bersandar, maka saya akan mencoba untuk menahan emosi. Karena ustadz ini tidak ada KPK-nya. Kalau DPR, gubernur, menteri, itu diawasi KPK. Kalau ustadz siapa yang ngawasi? Maka dia harus mengawasi dirinya sendiri. Jika dia tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, alangkah malangnya si ustadz. Dia menjadi lilin tapi membakar dirinya sendiri. Dia membakar orang semangat, tapi jiwanya kemudian hancur. Banyak itu terjadi beberapa waktu ini. Rasulullah, maka beliau mengajar bersandar. Bukan beliau gagah-gagah saja, tapi itulah cara untuk memendam emosi. Karena setiap kita punya emosi. Ternyata beliau meninggalkan sandaran namanya. Itu kayu Hanna Hanina. Kayu itu kemudian menangis. Seperti anak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya. Kebayang anak kecil nangis. Dia menangis, bahkan berteriak. Sahabat bingung, dari mana suara itu? Semua sahabat di dalam masjid mendengarkan. Itulah tajamnya batin sahabat. Mereka tidak hanya memahami bahasa-bahasa fisik, tapi juga memahami bahasa-bahasa alam semesta. Tapi orang Indonesia sekarang kayaknya udah jelas begini, masih belum juga bisa membaca pesan-pesan Allah pada gerak-gerik alam semesta. Ini sahabat, jangankan benda hidup, benda yang sudah dianggap mati pun kayu, itu mereka paham. Si pohon pun kemudian dipegang Rasulullah, wahai kayu, ikhtar, jadi sandaranku, atau masuk surga. Kalau antum disuruh begitu, bapak ibu disuruh begitu, itu kayu gak ada akalnya. Karena dia tidak berakal, dia tidak tahu mana yang terbaik, dia tahu yang baik. Apa kata si kayu? Ternyata dalam kayu itu ada ruh, namanya ruh nabati, ruh tumbuh. Yang dulu juga pernah bersaksi ketika Allah menunjukkan, bertajalikan diri. Apa kata si ruh yang di dalam kayu? Surga wahai Rasulullah. Dia tidak tahan lagi menjadi kayu. Dia ingin beralih. Itulah meninggalnya kayu. Jadi kayu itu kalau meninggal Pak, tinggal tunggu lapuk. Jadi kalau kayu itu lapuk, berarti ruh nabatinya sudah hilang. Itu pencirian. Kalau seandainya si kayu ini mengerti dan dia punya akal, dia akan ngomong, aku ingin menjadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang bukan surga. Apa kata Nabi dalam hadis Tirmidzi dan hadisnya sahih? Aku adalah penghulu, ana sayyidu waladi Adam. Yaumul qiyamah. Aku adalah penghulu semua manusia. Dari situlah muncul kata sayyid. Bahwa Rasulullah lah yang mensayyidkan dirinya. Maka ucapan sayyid bukanlah bid'ah. Boleh dibaca, boleh tidak.
Tapi kok sekarang muncul orang bersikeras, tidak boleh. Ini dua hal, bukan pilihan. Silakan dibaca atau tidak dibaca. Sayyid berarti penghulu, Sayyid berarti baginda. Maka kita sering mengatakan baginda Rasulullah. Ada orang mengharamkan kata Sayyid tapi dia mengatakan baginda, berarti dia tidak mengerti terjemahan bahasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah Sayyid, penghulu bagindanya alam semesta. Wala fakhar, aku berkata begini, ini perintah dari Allah, bukanlah kesombongan. Jadi Pak Ketua ini boleh ngomong, saya ini ketua, gitu. Sesekali Pak, yang sering-sering. Nanti orang bilang, gue juga tahu kok. Sesekali kita boleh ngomong begitu, tapi di saat yang tepat. Kapan kita menggunakan senjata itu? Di saat itu dibutuhkan. Nabi pun mengatakan itu, karena di saat itu para sahabat bercerita mengenai kelebihan Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi itu. Apa kata Nabi? Kullul anbiya, semua Nabi tahta liwa'i, itu di bawah benderaku, liwa'ul hamdi, yaitu bendera hamd. Hamd itu hamida, itu adalah inti dari nama Rasulullah Muhammad. Maka siapapun yang mengikuti umat, yang menjadi umat Nabi Muhammad disebut Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang suka memuji Allah dan menceritakan kebaikan Rasulullah. Maka kelompok Hadrah ini adalah orang-orang yang membuat simbol Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang memuji Allah, menceritakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beruntung dipilih oleh Allah, suaranya bagus, tapi dendamnya jangan terlalu keras. Jantung saya sakit. Jadi silakan diatur dendamnya supaya hadir Rasulullah itu tidak terganggu oleh pukulan. Tapi tadi sudah bagus. Maaf. Tapi ini pertama ya, bocorannya baru latihan 2 hari. Berarti mereka ini selama ini terpendam. Ini bukti terpendam. Saya sudah seuzur kepada insan KPK. Saya kira insan KPK ini tidak suka sholawat. Bapak selamatkan Allah dan sholawat di tempat akan bergema sampai ke langit. Tempat itu akan dikenal, ditandai malaikat. Oh, gedung KPK tuh. Kita bantu. Percaya misalnya, ya? Karena Nabi yang ngomong, man salla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat kepadaku, Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Kalau tadi beberapa kali baca teman. Jadi jangan berkecamuk lagi, itu aneh, jadi aneh. Udah gak nyaman, norak begitu. Nanti kan gak kasih tahu caranya, bebas bagaimanapun cara bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pohon salawat kepada Nabi, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Itu batu bersalawat kepada Nabi, air bersalawat kepada Nabi, hewan-hewan bersalawat kepada Nabi. Lalu kalbu ini apakah lebih keras dari batu? Saya diajak salawat tidak mau salawat. Oh, mazhab kita beda Ustaz. Tinggalkan mazhabmu, salawat kepada Rasulullah. Salawat itu sudah ada sebelum mazhabmu ada. Salawat sudah ada, manhajmu belum ada, imammu belum ada. Salawatlah kepada Rasulullah, lembutkan hati kepada Rasulullah, harumkan jiwamu dengan menyebut Sang Maha Harum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami Syekh Salim Al-Lubnani itu sampai pada bab hadis di kitab Syama'il Bawiyah. Kitab hadis. Kami kalau mau dan kami baca kitab hadis tentang salawat itu iringan di depan, di tengah, di belakang untuk memecah kekekuatan dan kebakuan. Sampai di bab Rasulullah itu suka dengan harum-harum parfum. Jadi nanti suka parfum. Insan KPK pakai parfum. Oh, parfumnya alkohol itu dari diatur. Itu ulama yang beda pendapat. Nabi tidak membahas itu. Pakai aja. Ya. Saya dulu suka pakai parfum yang dibeli dari Fongse, dari Bali. Tapi dulu ada insan KPK juga yang di sana. Saya lupa nama dia, siapa dia yang ditugaskan di sana dulu presentasi. Saya lagi tugas dakwah di sana. Pulang-pulang kita bawa parfum. Oh, ini parfum barat, ini parfum Arab. Beda-beda tipis. Beda tahan kan. Sama beda baunya. Rasulullah SAW suka dengan bau kasturi, misik. Apa kata para sahabat, para ulama tadi dan kata guru, entah beliau yang diharumkan oleh parfum, entah parfum yang diharumkan oleh beliau. Maksudnya apa? Dulu presiden kita sudah cincin itu belum terkenal. Ya,
belum terkenal dulu, karena dia yang pakai cincinnya langsung lebih mahal bahkan dari mutiara. Jadi siapa yang memuliakan? Siapa yang menghiasi? Siapa yang dihiasi? Siapa yang memuliakan? Siapa yang dimuliakan? Paham maksudnya Allah? Karena Rasulullah memakai kusturi, maka kusturi pun menjadi harum. Saya punya analog dari hadis Imam Muslim. Seorang bidadari, kata Rasulullah, "Lau bazaqat ila dunya," seandainya ia meludah di muka bumi, maka seluruh bumi akan mencium bau harumnya. Jadi kalah tuh, aku Perancis kalah. Apalagi punya Sinong-nyong. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi akan harum dengan air ludah. Beda sama dengan kita. Kenapa Nabi menyebut air ludah? Karena air ludah itu adalah paling bau di tubuh manusia di bagian atas. Benar ya? Kita nggak cuci, bau langsung. Aku aja Pak. Kalau yang ketiduran lagi pengajian, kan? Oh udah keluar tuh. Dasar itu bau tidak. Kita dijorokkan. Tapi bagian terjorok si perempuan bidadari itu sangat harum. Tapi lupakah kita si bidadari itu ada seperti yang buat Rasulullah SAW. Si bidadari itu baru diberikan kepada ahlinya jika Rasulullah izin. Si bidadari itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih harum Rasulullah atau bidadari? Mana yang harum? Orang-orang sibuk membicarakan Yusuf itu sangat jadi jiddah. Apa kata Rasulullah? Sini kalian. Tahukah kalian hakikat? Hakikatku ajmal min Yusuf. Hakikatku lebih indah, lebih gagah, lebih gagah daripada Yusuf. Bahkan beliau mengatakan, Jamali Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu hanya separuh gagah. Separuh gagah. Tapi kan orang nggak lihat, beliau membalut dirinya menjadi gembala, domba, pedagang, berondong. Ya. Itu cara beliau menghancurkan karakter-karakter dalam diri, membalut dirinya. Sehingga orang nggak tahu siapakah Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin di akhir zaman ini ada orang cerita akhir zaman, cerita Mahdi. Terus keluar-keluar di YouTube. Itu Mahdi palsu. Ya Mahdi perak. Rasulullah itu membalut dirinya supaya gak ketahuan. Ini malah dia keluar-keluar dengan mimpinya. Hati-hati sekarang banyak yang disasar oleh mereka. Bahkan mereka sekarang buat perumahan akhir zaman. Saya tanya perumahan. Rasulullah itu dulu, kalau kamu gak bertemu imam, gak bertemu dengan orang yang membimbing, maka larilah ke tengah hutan sendiri. Ini buat perumahan di tengah hutan. Berarti bukan sendiri. Ini banyak karena kajian akhir zaman sekarang banyak. Tapi orang-orang tidak punya panduan rohani, cocok logi. Tapi di situ ada orang yang suka main fulus. Bisnis apa tadi? Perumahan, ya. Ini sekarang mereka itu. Lalu Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa kali diserang. Nah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Karena pasti sudah bunyi-bunyi di perutnya. Ini bukan karena telinga saya menembus batin, bukan. Tapi wajahnya sudah lemas. Ustaz, kapan selesai? Tapi lain dengan yang berpuasa. Yang berpuasa, jangan merasa apa? Siapakah yang lebih kuat, yang puasa atau yang tidak puasa? Rasulullah SAW memimpin satu peperangan Ansar. Tiba-tiba beliau ingin beristirahat. Maka beliau katakan, aku ingin istirahat di pohon itu, maka disterilkan. Setelah disterilkan, beliau kemudian memegang senjatanya, ditaruh, tertidur. Tapi beliau pernah mengatakan, mataku tidur, batinku tidak tidur. Sahabat tertidur, akhirnya ditembus oleh musuh-musuh yang canggih kemampuan. Mirip-mirip ninja kalau di Jepang. Langsung masuk. Tiba-tiba pedangnya sudah sampai di leher Rasulullah SAW. Rasulullah, apa kata beliau? Mataku tidur, kalbuku tidak tidur. Ketika ditanya, siapakah yang menjagamu dari pedangku, wahai Muhammad? Kalau ada Muhammad, mesti ada Allah. Benar nggak? Karena ketika Nabi Adam memandang ke aras, di situ ada nama Allah. Setelah itu langsung ada nama
Nabi Muhammad. Maka ketika disebut Allah, jadi ditanya oleh si pendekar, si ninja, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban beliau, dari kalbunya beliau berkata, Allah. Langsung itu lemas tangan. Tapi dia kemudian melawan lagi, setan yang kuat lagi. Siapa yang menjagamu? Diambil lagi, dari tangannya sudah bergetar. Rasulullah mengatakan, ternyata lafaz Allah Rasulullah lebih tajam, harus macam-macam. Itu Rasulullah tidak ada takut sama sekali. Kira-kira bacaan apa itu? Coba baca Allah, coba baca Allah, gak ada yang jatuh. Coba dibaca depan orang. Bahkan ada yang kesurupan bacaan Allah, baca Allah balik. Apa yang kurang dari kita? Karena kalau kita tidur, kalau kita tidak ikut membaca Allah, nah ini pesan juga nih buat yang tim hadrah. Hadrah artinya menghadirkan Rasulullah. Sebelum menjadi salawat, baca syahadat itu, ya, catat ya, syahadat. Terus apa lagi? Inna Allah mala, lalu baca Al-Fatihah. Mulai. Hadirkan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mata menangis, lidah tetap stabil. Tahan tangis. Kalau muncul ahwal itu, nanti aku akan merasakan itu. Kita aja merasakan. Apalagi yang bersalah. Ini pertama kali, benar Bapak Ibu Saudara Allah itu bergetar. Saya terharu tadi ketika dibacakan. Ya Nabi, salam alaikum. Rasulullah SAW itu makhluk yang merawat kaum. Maksud saya sederhana Bapak Ibu yang kata Allah. Wahai insan KPK, insan kita ada pada kaum. Mari merawat kaum. Mari isi kaum dengan nama Allah. Isi dengan salawat kepada Rasulullah. Isi dengan akhlak Rasulullah. Insya Allah Allah akan bersamai kita semua. Wa huwa ma'akum ayyama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah SWT. Setelah ini saya tidak ikut, maka saya mau izin langsung pulang. Habis ini ada tugas kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kembali bisa memimpin doa itu. Assalamualaikum. Mari kita pejamkan mata, hadapkan kalbu kepada yang membolak dari kalbu. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, jawablah salam hormat kami, salam rindu kami. 14 abad lebih ya Allah, kekasih-Mu meninggalkan kami. Tapi ya Allah, jangan sampai nurnya pergi dari kami. Terima kasih ya Allah atas keindahan nur Nabi. Pagi ini, siang ini kami membaca nama Nabi. Izinkan ya Allah tempat ini menjadi pancaran nur dari Nabi. Mewarisi sisi ketegasan Nabi. Mewarisi sifat kejujuran dari Nabi. Mewarisi sifat kecerdasan batin Nabi.
mewarisi hak-hak yang telah diberikan engkau kepada Nabi-Mu, itu menjaga keselamatan rakyat-rakyatnya, bukan hamba-hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbuuna shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami dianggap suci, tapi kami bukanlah orang yang suci. Engkau Maha tahu, ya Alimun bidati sudur, wahai yang Maha tahu kotor di kalbu kami, yang Maha tahu kesalahan-kesalahan kami. Di saat semua orang tidak tahu aib kami, Engkau Maha tahu, ya Allah. Engkau tidak pernah tidur, ya Allah. Engkau tidak pernah menutup mata, ya. Maka jika kami pernah salah di masa lalu, ya Allah, tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk. Perbaikilah diri kami, ya Allah, dengan nur Nabi. Ya Allah, yang Aliman bidati sudur, yang Maha mengetahui semua goresan di hati kami. Jaga goresan itu, ya Allah. Jaga lintasan-lintasan di kalbu kami, ya Allah. Dari syaitan yang Engkau tutup, dari musuh-musuh-Mu yang selalu menggodakan. Ya Allah, negeri kami banyak musibah. Umat Engkau, umat Nabi-Mu, hamba Engkau juga, ya Allah. Hamba Engkau sedang susah, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Masalah kita beragama adalah masalah bahasa. Bahasa itu emang Quran kan pakai bahasa. Nabi berbahasa, bahasa Arab. Ketika diterjemah kalam Nabi, man ata arrafan atau man ata kahinan, siapa yang datang ke orang sok pinter, arrafan itu sok pinter. Kata kita orang pinter, karena arrafan itu artinya sok pinter. Jadi jangan bilang lagi orang pinter, Pak, bilang orang sok pinter. Bahasa Arabnya apa? Arrafan. Kalau bahasa anak mudanya sotoy, sok tahu. Arrafan itu mubalaghah lebaynya, nama lain dari tentara Dajjal. Dajjal, Arraf, sama. Wazannya fa'al, orang yang belagu, banyak tahu masalah yang gaib-gaib, yang tasuru'. Ya, itu mereka itu Arraf. Kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena dia mengingkari bima unzila ala Muhammad. Dia telah ingkar dengan misi Nabi Muhammad SAW. Apa misi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika lahir, Dajjal pun gak bisa tembus ke langit pertama. Sebelum Nabi Muhammad, itu Dajjal bisa ngintip, Pak. Belum mahfuz. Makanya Dajjal mengerti siapa yang bunuh dia nanti, yaitu Nabi Isa. Dia bunuh Nabi Isa. Ternyata yang dia bunuh bukan Nabi Isa, orang yang dia serupakan. Itu kerjanya Dajjal semua. Karena dia mengerti takdirnya. Lalu ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang pinter, sok-sok pinter ini, keminter ini, ya, dia membangun komunikasi batin. Ternyata karena tidak melewati jalur Nabi Muhammad, dia membangun komunikasi lewat siapa? Bapaknya Dajjal, yaitu Iblis, Azazil. Kan Dajjal itu batinnya, ayahnya adalah Iblis langsung. Iblis langsung itu bapak batinnya. Karena orang tuanya Dajjal ini dulu, Sam'un, mandul. Datang ke dukun, kata si dukun, kamu sholat di kuil setan sono. Sholat di kuil setan, bukan sholat ya, melakukan hubungan suami istri di kuil setan. Nah ini sekarang kan banyak, di Pulau Jawa ada Pak, satu gunung, itu orang begitu. Nah itu setan semua itu. Ya, untuk ngambil rezeki segala macamnya, itu turunan-turunannya Sam'un dulu itu. Amal-amalnya Sam'un, bapaknya Dajjal yang fisik. Bapak batinnya Dajjal siapa? Kegelapan iblis. Karena orang yang tidak baca doa saat melakukan hubungan itu, yang berhubungan adalah setan. Nah, untuk Sam'un langsung Azazil yang turun. Maka sakti itu Dajjal itu. Dajjal ini dan para semua yang ada dari dukun-dukun itu aksesnya ke Azazil. Azazil membuat istana gaib antara langit dan bumi, mirip-mirip kayak aras, mirip-mirip kayak langit. Jadi kalau ada orang dukun-dukun cerita dia ketemu aras, ketemu langit, itu di sana Pak. Di bawah langit pertama, di atas langit, di atas bumi. Bahasa Arabnya di Quran, bainas samawati wal ardh. Ada di Quran, surat Luqman,
Kan surat Luqman ya, surat Qaf. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit dan bumi dan antara kedua langit dan bumi. Itu di sana. Jadi si dukun-dukun ini kalau dia dapat ilham, bukan ilham, namanya was-was. Batinnya dukun itu pasti bingung sebenarnya. Ini benar nggak ya yang saya dapat nih? Tapi dia pakai aja. Acting aja itu, Pak. Nah, bagaimana statusnya nih yang di kampung-kampung? Tinggal dilihat, Pak. Apakah dia belajar akidah dulu dengan guru akidah kita, sholat sama guru kita, ya? Kalau dia masih menjaga begitu, berarti dia bukan dukun. Dia ahli ruqyah. Cuma dukun, nah ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan nyebut dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Priadi dulu lahirnya sama dukun beranak ya. Ya. Sekarang aja yang bisa perankan. Bapak juga sama kayaknya. Tuh wajah-wajah habis dipegang dukun beranak begini. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional. Dokter ahli kandungan tradisional. Karena dulu belum ada Pak sekolah kedokteran di kampung kita. Baru Belanda kan yang bawa. Maka orang yang terlalu percaya sama dokter-dokter itu hasil jajahan Londo. Ya. Kata orang kampung, uang bangsa. Tapi nggak boleh ngomong begitu, Pak ya. Dulu saking bencinya itu orang-orang yang Belanda itu. Ya salah kita mau dijajah ya. Nah, kita dulu itu orang-orang belajar kedokteran di kampus-kampus yang dulu dibuat oleh Belanda di Pulau Jawa. Baru ada namanya dokter. Nah, mereka ini mencoba untuk menyerang nih dukun-dukun tradisional yang sebenarnya kalau boleh disebut itu tabib. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. 3. Kalau yang 3 ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Ahli herbal, dukun beranak, terus jangan-jangan ibunya dukun beranak lagi kan? Terus yang ketiga, ahli doa. Nah, mungkin yang Bapak maksud ini yang ketiga ini ya, itu bukan musyrik Pak. Ya, doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Makanya orang-orang tentara-tentara Dajjal ini, dukun-dukun ini mau nyerang dia, maka diseranglah dukun. Disebut mereka ini sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tabib atau ahli doa, ahli ruqyah. Sayangnya ini si ustaz, si kiai, si mursyid, syekh nggak buat klinik ruqyah aja Pak, biar disebut islami. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga, perdukunan hembus-hembus. Ya, baca Quran ke orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa. Dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, antum nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Nggak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan. Ya, nggak sholat dan mengajarkan orang nggak sholat, nggak mandi-mandi. Kan ada yang begitu ya. Ada yang pakai sembelih-sembelih macam-macam, darahnya diambil. Walaupun ilmu itu ada, tapi itu udah bercampur. Ya, maka saya menyarankan kalau ada kiai mursyid begitu tinggalkan aktivitas begini, ini berbahaya. Mindahin penyakit ke hewan. Walaupun saya dengar ada ilmu begitu, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ya. Berbahaya itu Pak. Lebih kurang begitu Pak ya. Jadi kalau datang ke dukun beranak, terima nggak sholatnya? Ke ahli doa, terima nggak sholatnya? Oh Ustadz, doanya nggak dikencengin. Emang wajib seorang ahli doa mengeraskan doanya? Kita kalau ahli ruqyah langsung Ustadz dikeraskan bacaannya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras.
Coba antum tanya sama praktisi ruqyah hari ini, dia membid'ahkan zikir khas pada sholat loh. Tapi giliran yang meruqyah orang, dia teriak-teriak Allahu Akbar, baca ayat segala macam. Waras nggak ente? Ya, ini kalau tidak warasan beragama ini mulai muncul di akhir zaman ini, nggak adil. Ya dilu wa aqrabu littaqwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Ya, kalau kita bisa menghargai ini, kenapa nggak bisa menghargai yang itu? Ruqyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah-bantah ya. Kalau nggak yakin tanya aja sama mereka, Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, kamu baca doa apa? Pasti dia cerita tentang, oh cuma Bismillah, sholawat, Fatihah. Tapi kalau dia baca Bismillah beda sama Bismillah Bapak. Ya, cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kalam dari saya, semoga Allah menutupi. Jika ada salah faham, semoga Allah meluruskan. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna ru'yatak. Ya Allah, berikan kami anugerah kemuliaan memandangmu, memandang keindahanmu, memandang kehebatanmu, memandang wajah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kata Imam Malik, karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far. Imam Malik kata beliau, ma bittu laila illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nuaim, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau wafat tahun 179. Tahun berapa wafatnya? 179. Diperkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti. Tidak bertemu dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena terhubung kepada mursyid, rohaniah mursyid ini terhubung kepada gurunya, gurunya terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas setiap malam bermimpi bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Itu mungkin saja. Saya bertemu juga seorang Habib di Kalimantan. Dia punya anak, anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya, tapi percaya ini tidak tambah rukun iman. Percaya wuku' bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul wuku', mungkin terjadi ya. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos ngaji akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai, tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Fal tuhasib nafsak, hisablah dirimu. Tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain ya. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu. Tahu halu? Dia tidak lihat, dia tuduh orang lain halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh sayang ya. Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan, ahlullah jika qalbunya sudah wusul, mereka dapat izin yarawna rabbahum, bertemu Allah ya. Yarawna al-malaika, kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaika, bukan rabbahum. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat, para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas 2 kali bertemu Jibril. Apakah
Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar ngaku dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi, ada nabi di Makassar ya. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada nabi ke-26, Ahmad Musodek. Di sini ada lagi? Hah? Ada lagi? Nabi ke-27. Pengalaman batin tidak membuat seseorang jadi nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi, berarti benar Anda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada tanya jawab tak? Langsung aja ya. Langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau nanti. Bagian terakhir sebelum ada diskusi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau-beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk ajar kepadaku wahai Rasulullah, jalan paling pendek, paling mudah." Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rataban bidzikri. Hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi dua. Bahkan beberapa ulama bagi lagi jadi tiga. Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan qalbu. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisanul qalb. Lisan qalbu. Lidah dikunci, mata dipejam, tapi di qalbu kok ada yang berbicara. Apakah dia mengatakan Allah? Dia mengatakan senang, sedih. Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering? Siapakah yang berkalam? Itu lisan qalbu. Itulah aslul lisan, lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalbu. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya. Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid ni, murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan syekh, jangan baca Allah Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahar kalimah la ilaha illallah. Sekarang sudah sampai di ujungnya, yaitu Allah Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Cobalah lihat ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah dulu, baru la ilaha illahu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya, lalu hunjamkan lagi illallah.
Jika dalam qalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghunjam, ketemulah kalimah yang di dalam ini dengan kalimah yang di lisan ini. Jika dua kalimah bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah, cahaya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini, ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau, ya. Ada, kalau selera, thariqah itu selera, seperti naik pesawat, ya. Ada Batik Air, ada Garuda, ada Citylink, toh. Ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syazili, Khalwati, Qadiri, Suhrawardi, semua thariqah lah. Di zaman itu ada, beliau ambil. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidina Balia Khadir alaihi salam. Lalu aku bertemu Sayyidina Khidir alaihi salam. Falaqanani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, "Hei Khidir, talkinkan Sidi Ahmad." Maka ditalkinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalkin? Sayyidina Al-Khidir Balia ibn Mulkan alaihi salam. Maka disebutlah thariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas dari taklid dalam thariqah. Jadi thariqah itu juga ada taklidnya, ada ittiba'nya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik lagi, rohaninya sudah kuat, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhaniyahnya bertemu ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada ruhaniyah Sayyidina Khidir. Falaqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung mentalkinku. Itulah sebabnya bernamalah thariqah Sidi Ahmad ini dengan thariqah Al-Muhammadiyah, sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guruku Sidi Ahmad menyebut thariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang thariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut thariqahnya Samaniyah, menyebut thariqahnya apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara thariqah Al-Muhammadi? Apabila rohani sudah bertemu rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing beliau, ditalkin beliau. Proteslah kawan kita, ustaz, kata orang Makassar, ustaz, Muhammad sudah mati. Kurang ajar juga nih orangnya. Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu, ya. Untung Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi, janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Enggak boleh, suul adab. Ini Allah yang melarang. Al aslu fil amri
litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada bab hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam buat merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzakun, selalu dapat rezeki. Rezekinya arwah ma'rifatullah, rezekinya badan makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani, limpahan rububiyah uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir pada aulia. Kenapa kita kemudian bernisbat bertorikoh kepada mereka? Supaya kita kebagian limpahan-limpahan rabbaniyah uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang dimuliakan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para aulia syuhada masih hidup, kenapa ruh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak, tentu lebih mulia para anbiya. Makom tertinggi para aulia itu makom terendah para anbiya. Wali-wali makom tertingginya apa? Itu masih setingkat di bawah nabi yang paling rendah makomnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyaikh-masyaikh thariqah. Apakah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sabaniyah, mobil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Thariqahnya jadi pendek, harusnya 37, 38, 40 sanad syekh melalui Sidi Ahmad cuma beberapa orang, ya. Jihad itu akan membuat seseorang terbebas dari warna-warna politik. Nanti saya akan bacakan hadis 2748 di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim, yang merupakan kitab sahih setelah Imam Bukhari. Sahih Bukhari Muslim itu kita kira satu kitab, enggak, itu dua kitab. Ada Bukhari, ada Muslim. Imam Bukhari lahirnya 194 Hijriah, wafatnya 256 Hijriah. Imam Muslim lahir setelah tahun 200 dan dia wafat tahun 261 Hijriah. Mereka ini hidup di masa murid-murid Imam Syafi'i. Jadi mereka ini pengikut Imam Syafi'i. Mereka itu mengambil hadis dari murid-murid Imam Syafi'i, murid-murid Imam Malik. Maka jangan pernah benturkan antara imam-imam ahli hadis dengan imam mazhab, karena imam mazhab itu juga ahli hadis. Apa kata beliau? Haddatsana wa bil qala haddatsana Qutaibah. Guru Qutaibah kata Imam Muslim. Imam Muslim ini tidak langsung bilang qala Rasulullah, kata Allah, kata Rasulnya. Dia mesti berguru. Sekelas Imam Bukhari dan Muslim berguru kepada imam namanya Qutaibah. Siapa Qutaibah ini? Qutaibah ini murid tua yang masih hidup di kalangan Malikiyah, murid langsung Imam Malik. Ini ada kelas Imam Syafi'i. Kalau perhatikan, ini temannya Imam Syafi'i. Siapa yang ngaji kepada Qutaibah? Bukhari dan Muslim. Sudah terlihat hubungan mereka bahwa Bukhari dan Muslim adalah murid dari adik ngajinya, adik keilmuannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sedangkan Imam ini empatnya di tengah, diganti nolnya satu atau nolnya pas 240 Hijriah. Imam sebelumnya Qutaibah. Qutaibah perhatikan dari gurunya, kawan Imam Malik, tapi bukan di Madinah, kawan ini Mesir, namanya Laits. Laits ini punya mazhab
namanya disebut mazhab al-Laitsi. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi kalau ada orang ngomong ke saya mengajarkan banyak mazhab. Saya tanya, mazhab kamu tahu? 4 mazhab di Surabaya. Ada mazhab namanya al-Laitsi. Mazhab al-Laitsi itulah yang membuat Imam Syafi'i berubah. Maka ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, cuma 4 tahun belum pindah ke Mesir, itu Imam Syafi'i merevisi banyak mazhab yang tadinya masih ikut Imam Malik dalam mazhab, kemudian beliau merevisi dan jadilah itu mazhab jadi disebut qaul jadi sekelas Imam Syafi'i itu tidak malu merevisi kata-katanya. Masa kita ini baru hijrah, baru ngaji, gurunya juga ya, coba sana coba sini, tidak mau merevisi pemahaman. Imam Syafi'i berguru ke Lais, Imam Qutaibah berguru ke Lais, jadi mereka itu seperguruan. Imam Lais dari Muhammad bin Qais dari cerita dari Abi Sirma dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub al-Ansari. Ini jalur luar biasa. Kenapa? Imam Lais tadi berguru kepada hakim agung yang ditugaskan oleh salah satu wali yang juga pemimpin namanya Omar bin Abdul Aziz. Jadi jalur awliya semua. Ahli hadis wali, kan banyak ahli hadis yang hadas. Dia ngerti hadis untuk mau ngecek orang. Dia ngerti hadis untuk bidah-bidahin orang. Dia baca hadis untuk bidah-bidahin orang. Kalau ini enggak. Nama imamnya Muhammad bin Qais, guru dari Laits, kakek gurunya Imam Syafi'i. Dia dari Abu Sirma, dari Abu Ayyub al-Ansari. Pada cerita langsung kepada Abu Ayyub al-Ansari, bapak Mujahidin. Kenapa saya sebut tadi di awal? Beliau ini berjuang sesuai dengan nama masjid Al-Jihad, masjid berjuang. Itu sudah melewati sekat-sekat politik ini, perbedaan politik yang luar biasa. Ada apa-apanya Indonesia. Tahun 2016 sampai 2019 Indonesia luar biasa. Masjid Al-Jihad sepertinya ikut terkena imbas. Tapi Abu Ayyub membuatkan kaidah. Abu Ayyub ini lahirnya tidak diketahui. Tapi dia sudah sangat tua. Waktu umurnya 90-an, itu kira-kira tahun 50 lebih. Dulu kan gak ada KTP, gak ada capil. Jadi ulama kita perkirakan kira-kira dia wafat 51, 52, 53, 54 Hijriah. Anggaplah 50. Waktu itu umurnya sudah 90 dan dia ikut berjihad ke Turki. Ada satu negeri, yang negeri itu separuhnya Asia, separuhnya Eropa. Kita sebut apa sekarang? Konstantin dulu. Sekarang disebut Istanbul. Tapi bagian dari itu. Abu Ayyub al-Ansari mau datang ke sana, berjuang bersama dengan anak musuh dia, anak musuh politiknya, tapi bukan musuh agamanya. Jadi ingat, musuh politik bukan berarti musuh agama. Siapa musuh politik dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa anaknya? Yazid. Itu Abu Ayyub al-Ansari. Dulu ketika Muawiyah tidak mau tunduk mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Terjadilah perang akbar bernama Siffin. Itu perang berdarah. Dari pihak Muawiyah ribuan yang mati, dari pihak Sayyidina Ali pun ribuan yang mati. Tapi kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mushaf mau menang itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau angkat mushaf itu ada nama Allah mushaf, itu sudah sumpah yang tinggi. Maka beliau katakan berhenti. Di saat berhenti ada simpatisan kecewa. Ternyata dari dulu itu sudah ada terjadi. Simpatisan itu belum tentu dia orang-orang yang mengikut Sufyan. Dia hanya mengikuti pola politik, kebencian politik, emosi pro-politik dalam diri. Apa kata mereka? Ali, Firna, Ali itu merasa,
Ali kafir. Kelompok ini kemudian bernama Khawarij. Apa nama kelompoknya? Siapa Khawarij? Mantan simpatisan Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Ketika Sayyidina Ali menerima diplomasi dengan Muawiyah, yang terjadi la hukma illa lillah, tidak hukum kecuali milik Allah. Ali karena hukum saya hukum Allah. Ini orang hancur. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi, disebut babul ilmu, pintu ilmu, hadis mutawatir. Sayyidina Ali itu disebut sebagai pintu iman. Cinta kepadanya tanda iman, benci kepadanya tanda orang-orang bermasalah. Hadis Muslim, hadis Sahih semua. Hadis Ahlussunnah bukan hadis Syiah. Kita Ahlussunnah, kita tidak akan terpengaruh oleh babak kecil itu. Tapi Sayyidina Ali memilih daripada tumpah darah. Lebih baik beliau kemudian egonya dihindar, egonya dia kemudian ditekan. Sayyidina Ali menerima hasil diplomasi yang merugikan dia. Dipindahkan kemudian kekuasaan sementara kepada Sayyidina Hasan pada sisi PLT dan dipindah kepada Sayyidina Muawiyah. Itu kalau antum zaman itu, saya nggak tahu nasibnya. Apakah menjadi Khawarij atau menjadi apa? Dan Khawarij itu sholat lima waktunya kuat di masjid, tahajudnya dahsyat, sama dengan pengikut Sayyidina Ali, sama-sama suka ke masjid, sama-sama hafiz Quran, sama-sama bertahajud. Apa yang beda? Yang beda qalbunya. Sayyidina Ali qalbunya salam. Pengikut setia Sayyidina Ali di qalbunya salam. Salah satu pengikut setianya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub itu, coba bayangkan, itu perang dengan Muawiyah 10 tahun sebelum meninggal. Berarti sekitar 5 atau 7 tahun setelah terjadi perang bersama Muawiyah, musuh politiknya, dia berangkat dengan anaknya. Muawiyah berangkat ke mana? Berangkat ke Konstantin. Itu musuh politiknya udah perang, udah berdamai mereka. Tapi kalau sudah jihad, perbedaan politik, perbedaan faham, ya singkirkan. Ini baru rukun jihad yang sebenarnya. Kalau cuma beda faham ini, sudah main bentak-bentak pakai takbir. Soalnya pakai takbir, sih pakai takbir kan bingung kita, yang mana yang benar. Soalnya pakai takbir sih pakai sholawat. Soalnya pakai takbir sih pakai sholawat asli. Antum sesama muslim kok pakai sholawat asli. Sholawat asli itu untuk orang sholawat. Yang lucunya, diajarkan sholat asmi kepada santri lagi mau ujian, nggak nyambung. Sholawat itu ada komposisinya, ada sholawat untuk ujian, ada sholawat untuk perang. Ini sholat perang, perang dalam tenang, itu asli zalimin nabi. Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari berangkat dengan anak musuh politiknya yang mereka berperang belum sampai 10 tahun, belum sampai 20 tahun. Dia hapus itu kebencian politiknya. Bisa nggak gitu? Bisa nggak menghapus rumus 0102 2024? Ini 2023. Kalau mau ikut rumus jihad Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, dia kalau sudah melihat perjuangan Islam yang sebenarnya itu bukan muslim lawan muslim, itu berjelas. Ini saya Muawiyah kirim orang, kirim anaknya sendiri Yazid untuk memimpin perang. Di mana? Di Konstantin. Karena ternyata Sayyidina Abu Ayyub pernah dengar Nabi SAW berkala bahwa nanti akan ada tentara yang akan menaklukkan Konstantin. Banyak al-jaysh jayshuha, sebaik-baik tentara adalah tentara, dilupakan semuanya oleh Ayyub. Biarlah konflik Sayyidina Ali Muawiyah itu konflik mereka, tapi Sayyidina Ali toh beliau sudah mundur, sudah salah besar, sudah mundur, hatinya sudah selamat. Kenapa saya belum selamat? Kira-kira begitu di hatinya. Maka dia berangkat. Dia nggak jijik melihat orang beda paham, beda politik, beda coblosan. Masih begitu kan? Ustaz nol sekian. Itu mesti nol sekian. Masih begitu kan?
yang dicoblos itu di menteri, yang dibencinya. Cuma baru yang dicoblos ya, saat kita masih benci di sini. Jangan-jangan antum khawarij ya sama kita. Saya curiga. Alhamdulillah ini berarti rohul jihadnya nggak ada, yang ada rohul jihad. Pilih mana rohul jihad, rohul jihad. Rohul jihad konsepnya satu. I'la kalimatillahi hiyal ulya. Hanya meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan partai politik. Itu beda nggak? Oh, partai saya partai Islam. Oh, yang lain juga tunggu partai Islam. Terus mana yang diakui Allah? Sebanyak itu partai Islam di Indonesia. Coba sebutin aku. Sebutin aja Bapak bisa takut. Pak, empat partai Islam. Apalagi ada partai baru. Coba di antara partai Islam itu yang diakui di sisi Allah. Enggak tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang punya akses tahu? Enggak ada yang tahu. Siapa tahu di antara orang-orang yang dia sedang berjuang politik itu ada yang tarik di hatinya. Dia lebih mulia daripada kita yang kemudian katanya membela Islam. Untuk saya Islam tidak perlu kita bela. Yang perlu kita bela itu pemahaman kita kepada Islam ini harus benar. Itu yang harus kita bela. Islam itu langsung Allah yang bela. Allah sempurna atau kurang? Yang sempurna perlu dibela. Yang sempurna boleh bela. Maka disebut bela Islam itu membela Islam dalam hidup. Kalau Islamnya tidak perlu dibela. Islam itu milik Allah, bukan milik saya, bukan milik kelompok. Karena dia milik Allah, Allah yang menjaga dia. Maka jika ingin berjuang atas nama Islam, pakai ulul jihad yang diajarkan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Ini mumpung belum kampanye terbuka, maka saya berani ngomong ini bahasa. Kalau sudah terbuka, udah. Mungkin ada takbir, ada sholat, tentang saya pakai sholat. Ada tentang saya pakai takbir. Kami mu'allim, kami para guru hanya ingin mengingatkan umat. Gak mau mengingatkan, kami gak paksa. Banyak yang saya ingatkan dari 2016 sampai 2019 sekarang. Kalau saya diteriak-teriakin di luar masjid, saya panggil kalau kamu teriak tentang saya, nggak berani teriak tentang saya. Beraninya luar masjid, bulan ini sama-sama, coba ayo satu-satu bilang. Nggak berani juga. Ternyata dia tidak membela Allah dan Islam, dia membela emosi. Nah, Abu Ayyub al-Ansari sudah lewat masa itu, atau bayangkan, itu perang, bukan lagi perang umum. Kalau kita cuma takbir. Kita cuma hanya beda coblosan doang. Ini sudah mencukup. Sudah meninggal dari teman Abu Ayyub sekian sahabat, sudah meninggal dari Muawiyah sekian sahabat. Tapi itu dilupakan sudah kita mujahid sabilillah. Dan mereka sadar kami kurang pas dalam berjuang. Kok membunuh sesama muslim, perang sesama muslim. Mau itu terjadi lagi? Perang sesama muslim. Ntar masuk ke Palembang saya pakai paspor. Kata Abu Ayyub ini sebelum kita masuk ke riwayatnya, ternyata rumahnya diberkati Rasulullah SAW. Awal baginda Rasulullah SAW masuk ke Madinah yang dulu namanya Yathrib, itu semua kampung berdiri, orang-orang yang berjalan. Apa kata mereka? Wahai baginda, bangunlah rumah di tempat kami. Wahai baginda, bangunlah tempat ibadah, pusat masjid di tempat kami. Tapi apa kata baginda Rasulullah SAW? Biarkan kontak, fa'innaha ma'mur. Da'ah, tinggalkan dia, biarkan dia diperintah oleh Allah SWT. Itu Nabi, kendaraan itu diperintah Allah. Kalau kita gimana? Jangan ke kendaraan, mulutnya aja sembarangan aja. Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari kemudian menunggu di ujung sana. Itu rumah dia dekat tanah kuburan, nggak ada yang bilang. Tapi tanahnya nggak konflik. Tanahnya bukan tanah sengketa. Tanahnya tanah yang paling tidak diminati orang di Madinah.
Tiba-tiba sampailah onta di sana dan dia duduk itu duduk, onta itu duduk. Maka baginda Rasulullah SAW menoleh. Dia tak samping rumah Sayyidina Abu Bakar. Awalnya Sayyidina Abu Bakar tinggal di lantai 2. Tapi karena baginda Rasulullah SAW datang, dia pindah ke kamar bawah. Lalu dia katakan, wahai baginda Rasulullah, hendak engkau di atas. Lalu Nabi menolak, apa jawabannya? Wahai baginda Rasulullah, pantaskah Abu Ayyub yang hina tidur di atas? Engkau juga. Kami di lantai 2, engkau di lantai 1. Dulu lantai 2 itu luks. Jangan karena lantai 2 dan 1 itu salah paham. Maksudnya lantai 2 itu lantai bagus. Masa Abu Ayyub kamarnya bagus, engkau kekasih Allah kamarnya tidak bagus. Akhirnya baginda Rasulullah SAW naik ke atas. Tidak di atas, ini Bapak ada jarang yang mengamalkan adab ini. Abu Ayyub Al-Ansari punya tanah kaumnya di depan. Itu tanah ternyata pas cek kuburan orang musyrik. Pasal gajah tanah kuburan. Walhasil baginda Rasulullah SAW akan dapat isyarat dari Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Zaminuni hafiqikum. Ini tanah harganya berapa? Jadi Nabi SAW nggak nunggu apa gitu. Nabi SAW ini berapa harganya? Padahal gue ini belum ada. Hebatnya baginda Rasulullah SAW. Apa kata keluarga Abu Ayyub? Wahai baginda Rasulullah, itu tanah ambil saja. Kalau lain cerita itu. Tapi Rasulullah tidak ramai pengemis. Maka masjid Al-Jihad jangan taruh orang minta-minta di jalan. Oke? Karena banyak hari di masjid, mohon maaf, entah apa yang salah di manajemen masjid di negeri kita. Di mana harta di Jakarta? Di Depok, Tangerang sampai ke pelosok sana, sampai ke Bali masih begitu. Ada orang yang biasanya dulu apa namanya tangguk itu kalau kita lagi nyari ikan salah. Sekarang ikan jalan kan ini agak ngeri tangguk hari ini. Bagi saya itu tidak. Gak gentle, karena amal itu sunnah Rasulullah SAW. Maka para pengurus harus punya harga diri di masjid. Spiritnya spirit baginda Rasulullah SAW. Apa kasarnya? Kita nggak butuh orang yang butuh masjid. Bisa untuk buat pemahaman begitu. Tapi kita nggak sombong-sombong amat. Para sepede boleh. Bedakan kepedean dengan sombong. Sayyidina Abu Ayyub, nah inilah inti kajian kita pada pagi. Dalam hadis Imam Muslim tadi beliau mengatakan tentang bab merasa apakah diri kita merasa berdosa atau tidak. Merasa berdosa atau sudah melakukan dosa. Tapi ternyata banyak orang merasa tidak berdosa. Kalau sudah 5 waktu, apa kata beliau? Kuntu, ketika sedang Abu Ayyub sakaratul maut di Konstantin, dia dikumpulkan dan berada itu berdekatan dengan sur Konstantinia, bentengnya Konstantin. Apa kata beliau? Hina hadarathu wafat kuntu katabtu ankum syai'an. Aku menahan diri untuk tidak sampaikan hadis itu. Sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku mendengar langsung dari baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Aku mendengar bahwa beliau bersabda. Hadis pendek. Barangkali sudah ada yang dengar. Ternyata beliau nggak mau bacakan, kecuali ketika sakratul maut. Tapi saya bacakan ini bukan karena saya mau sakratul maut, karena ingin mengenang. Imam Muslim bacakan hadis ini bukan ketika sakratul maut. Laula annakum tuznibun, seandainya kamu tidak merasa punya dosa, tidak merasa ada dosa karena iman aku, la khalaqallahu ta'ala khalqan yuznibun yaghfir lahum, maka Allah akan ciptakan generasi baru yang mereka berdosa.
melakukan dosa, merasa berdosa. Lalu mereka merasa, ya kenapa kami tidak dosa? Bagaimana caranya kami keluar dari dosa? Lalu mereka datang kepada Allah dengan penuh kehinaan, minta ampun kepada Allah. Allah akan ampuni. Hadis ini bukan hadis kebolehan berdosa. Hadis ini cuma ingin mengatakan bahwa merasa tidak berdosa itu dalam qalbu itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Maka setiap hamba mesti menyadari bahwa di dalam dirinya ada dosa. Sekelas baginda Rasulullah SAW, ketika kecilnya dibedah dadanya oleh Sayyidina Jibril, masih ada dua noda saudara, dua noda hitam di kalbunya, itu dibersihkan. Itu Rasulullah. Pernah dibedah Jibril nggak ada? Nggak ada. Nggak pernah. Udah mati. Sayyidina Jibril itu cahaya, tubuhnya cahaya. Jadi kalau dia bedah itu kecepatan cahaya. Jadi nggak melukai apapun di kalbu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jibril pun mengulang kembali karena perintah Allah untuk membersihkan. Dan kalau kita nggak ada yang benar, maka yang bisa membedahnya kita sendiri dengan cara istighfar. Dan istighfar itu bukan lagi ingat orang. Kalau istighfar berjalankan mata, bayangkan setiap anggota tubuh. Lalu katakan, ya Allah, anggota tubuhku mata pasti ada maksiatnya. Aja ada maksiat di matanya. Banyak tuh. Ya, ibu kalau berjawabkan tapi ternyata kalau jadi dosanya begitu. Kalau beda ilmu, beda amal, dosanya juga terlihat. Ketika melirik orang, dosa kayak aku. Pas lihat jenggotnya merosot. Lagi sholat, Ustaz, kok safnya nggak benar? Ada salahnya. Ini sibuk membaca orang, lupa membaca kita. Ada kesalahan orang yang apalagi itu pegang minggu ini, itu saat kakak-kakak dengerin itu kapan ini salah. Gak ada orang bahagia sekali kalau khotib salah dalam khotbahnya. Senang juga saya sok-sok khotbah. Begitu. Tidak ada orang yang hadir semua ini belum tentu juga semuanya mencari kebenaran. Sebab mencari menunggu kawan salah. Saya husnuzon yang hadir semuanya sedang mencari kebenaran. Orang yang nonton kajian kita baik live ataupun tidak live, itu tidak semua mencari kebenaran. Ada yang lagi nunggu. Ya, bagaimana si ustaz ini keliru? Bagaimana kelirunya potong? Kalau dulu yang dipotong itu isi kita. Korbannya Ibnu Arabi itu Zukri. Korbannya Imam Syaraqi itu sesat. Korbannya di sini ada ulama besar di sini dulu Abu Zukri itu sesat oleh ulama. Ulama Ahlussunnah dulu ulama Ahlussunnah sesat. Kita dari dulu sudah biasa. Itu adalah potongan. Memotong-memotong. Dulu buku yang dipotong. Coba kalau dulu ulama kita itu ada YouTube. Mungkin YouTube yang dipotong.